Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Jamaah takjil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu. Dalam perspektif psikologi, manusia dikenal dengan sebutan homo volens. Artinya makhluk yang memiliki keinginan-keinginan terpendam. Keinginan-keinginan terpendam ini manakala tidak dikendalikan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan mengantarkan manusia pada potensi syaitoniahnya, yakni bagaimana hawa nafsu yang dimiliki yang tertanam dalam diri manusia justru malah mengantarkan manusia menuju jurang kebinasaan. Tapi apabila keinginan-keinginan yang terpendam ini terfasilitasi, diluapkan dalam konteks yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan senantiasa diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka tentu keinginan ini akan mengantarkan manusia pada potensi ilahiyah. Sebab pada titik inilah manusia akan mampu menjadikan dirinya sebagai makhluk yang paripurna, makhluk yang sempurna, makhluk teristimewa dengan berbagai instrumen-instrumen yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Karenanya, jamaah takjil yang dimuliakan oleh Allah, dalam konteks inilah penting kiranya untuk kita mengendalikan hawa nafsu yang kita miliki dengan berbagai upaya-upaya, pelatihan-pelatihan, training-training, riyadhah yang bisa mengantarkan kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu riyadhah yang bisa kita lakukan secara eksklusif yakni pada saat kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan. Bagaimana Ramadan menjadi satu ruang bagi kita agar kita bisa membina diri, agar kita bisa menjadi santri di madrasah yang terindah. Sebab di Ramadan inilah Allah memberikan fasilitas yang luar biasa. Tapi fasilitas ini eksklusif Allah berikan kepada mereka yang beriman. Sebabnya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Di sana perlu kita garis bawahi, eksklusivitas Ramadan itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Karenanya Allah mengundang, memanggil, menyeru pada mereka yang beriman agar siap menjadi santri yang membina dirinya di momentum Ramadan ini. Untuk apa? Untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Iwatu iman rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ad-dunya sijnul mu'mini wa zannatul kafiri. Dunia itu ibarat penjara bagi mereka yang beriman, tapi ibarat surga bagi mereka yang kafir. Orang yang pola pikirnya menempatkan dunia ini seperti sesuatu yang akan mendatangkan keindahan abadi, maka dia berpikir tidak ada kehidupan selepas kehidupan ini. Dia akan mendapati apapun yang dia inginkan dengan berbagai jalan tanpa melihat apakah ini dibenarkan oleh Allah ataukah tidak. Karenanya mereka yang mengkategorisasikan seperti ini, dia berpikir tidak ada kehidupan selepas kehidupan dunia ini. Dia akan memantangkan berbagai hal yang dia inginkan selama di dunia ini. Karenanya dia berpikir bahwa dunia ini ibarat surga yang penuh dengan keindahan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang kemudian beriman, menempatkan dunia ini seperti penjara. Dia tidak betah tinggal di dunia. Dia yakin dunia ini adalah tempat untuk berinvestasi. Sebab akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dan kehidupan inilah yang akan mengantarkan dia pada jurang kebahagiaan yang luar biasa. Karenanya bagi mereka yang memiliki cara pandang seperti ini, dia beriman akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Karena itu dia menempatkan kehidupan dunia seperti penjara. Maka jamaah takjil yang dimuliakan oleh Allah, dalam momentum Ramadan ini hendaklah kita jadikan hawa nafsu kita sebagai sebuah ruang untuk melakukan introspeksi terhadap diri kita. Bagaimana momentum Ramadan itu kita jadikan sebagai upaya-upaya untuk mengendalikan diri kita agar kita menempatkan dunia ini seperti penjara,
Sebab kita yakin akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini yang justru akan memberikan kebahagiaan. Jamaah takjil yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang sudah berpikir bahwa dunia ini ibarat penjara dan dia harus senantiasa mawas diri terhadap dirinya, maka dia akan memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Ibadah yang dia laksanakan, baik di siang hari maupun malam hari, saum yang dia laksanakan, qiyamul lail yang dia laksanakan, termasuk ibadah-ibadah yang lainnya yang dia laksanakan, adalah momentum-momentum untuk senantiasa berinvestasi pada kebaikan. Sebab dia yakin akan ada kegembiraan di luar kegembiraan dunia ini, yang kegembiraan ini justru akan mengantarkan dia pada jurang kebahagiaan yang lebih hakiki. Karenanya jamaah takjil yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita jadikan momentum Ramadan sebagai momentum untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Sebab pada Ramadan inilah Allah memberikan fasilitas eksklusif bagi mereka yang beriman agar senantiasa siap melakukan kebaikan dan senantiasa menjadikan Ramadan ini sebagai bulan penuh kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.